Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam ulas kasus. Lama kita tidak bertemu sobat-sobat hukum pidana. Ya, ini tidak lain tidak bukan karena PPKM darurat menyebabkan saya kesulitan untuk mengambil dan menentukan topik yang kira-kira apa yang patut kita diskusikan di dalam ulas kasus. Nah, beberapa hari yang lalu saya diminta menjadi seorang pembicara dalam sebuah seminar yang diadakan oleh sebuah jaringan nasional penghapusan tindak pidana perdagangan orang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Acara ini dibuka langsung oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di dalam topik seminar ini saya diminta menyampaikan pandangan tentang penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Nah, saya akan mengulas dalam video kita kali ini tentang penegakan hukum. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang? Dan kenapa masalah tindak pidana perdagangan orang hingga sekarang masih belum tuntas? Apa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara ini sehingga masalah ini tidak bisa teratasi dengan baik, dengan tuntas? Nah, dalam konteks ini, saya akan mengetengahkan pandangan seorang ilmuwan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bernama Profesor Sujono Sukamto. Jadi di dalam doktrinnya, dia pernah menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum itu tidak hanya dipengaruhi oleh hukumnya saja atau substansi hukumnya saja, tetapi dipengaruhi oleh 3 faktor lainnya. Apa 3 faktor lainnya? Yang kedua adalah penegak hukumnya. Penegak hukumnya sungguh-sungguh atau tidak dalam menegakkan hukum itu, memahamin atau tidak substansi hukumnya, atau memiliki kemampuan teknis dalam melakukan penyidikan, kemampuan teknis dalam mengumpulkan alat bukti, kemampuan teknis dalam membuat BAP dan menyampaikannya ke jaksa atau tidak. Termasuk juga perilaku koruptif yang dimiliki oleh penegak hukum. Jika itu bisa dieliminasi, skillnya meningkat, kemampuan dalam menyidik tindak pidana tertentu juga meningkat, karena tindak pidana perdagangan orang ini tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk disidik. Kalau kita bicara tentang faktor yang pertama, tentang substansinya, undang-undangnya, di situ kan ada 3 elemen. Ada proses, ada cara, dan ada eksploitasi. Maka 3 elemen kunci dalam tindak pidana perdagangan orang itu harus ada alat buktinya. Jadi substansinya memang mengatur tindak pidana perdagangan orang itu nggak mudah, ya. Sehingga perlu kemampuan penyidik yang tangguh juga, yang memiliki skill juga dalam mengumpulkan alat bukti, sehingga dia dengan alat bukti yang cukup tadi, minimal 2, bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah, faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Kita cukup nggak fasilitasnya? Ketika misalnya penyidik membutuhkan visum, ada nggak rumah sakit yang dengan cepat memeriksa korban dan membuat visumnya? Gratis atau tidak? Kalau gratis bisa diakses atau tidak? Nah, ini fasilitas. Kemudian juga rumah aman untuk korban, karena korban adalah salah satu kunci dari tindak pidana perdagangan orang untuk membuktikan ada atau tidak tindak pidana perdagangan orang itu. Jika korbannya nggak merasa nyaman untuk melaporkan karena tidak ada rumah aman yang bisa melindungi dia dari berbagai intimidasi dan kemampuan dan juga beradaptasi serta berkomunikasi dengan keluarganya, maka sia-sia juga korban akhirnya tidak mau melaporkan. Kalau dia tidak mau melaporkan, gimana penyidik mau mengurai tindak pidana itu? Walaupun ini delik biasa, tetap laporan dari korban diperlukan dalam rangka mengetahui proses atau bagaimana tindak pidana perdagangan orang yang menimpa korban itu dilakukan. Jadi tanpa keterangan korban tidak mungkin proses penegakan hukum bisa dilakukan. Dan yang keempat adalah faktor dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam masyarakat, itu sangat menentukan. Kita lihat ya, apakah tindak pidana ini mengalami evolusi atau tidak. Kalau virus COVID itu mengalami evolusi, muncul varian-varian baru, maka dalam tindak pidana perdagangan orang demikian juga. Muncul varian-varian baru, artinya muncul modus-modus baru dalam mewujudkan atau dalam melaksanakan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh
pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jadi di dalam konteks modus ini, dalam konteks masyarakat ini, di samping kita bicara tentang modusnya, juga faktor lain yang menentukan itu adalah tentang bagaimana keterkaitan antara tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh rekrutmen atau pelaku dengan agen-agen atau dengan pihak-pihak yang memiliki keterhubungan. Misalnya dalam contoh yang kemarin saya tangani, tindak pidana perdagangan orang di Irak, bukan saya tanganin ya, tapi melapor ke channel YouTube saya. Apa yang terjadi? Ternyata pelaku juga berkoordinasi dengan siapa? Dengan pihak imigrasi, sehingga tenaga kerja wanita yang harusnya tidak boleh diberangkatkan ke Irak bisa lolos di imigrasi. Demikian juga vaksin. Ada kelompok-kelompok yang menyediakan vaksin palsu, seolah-olah asli. Berangkatlah si wanita tadi itu dengan swab PCR yang palsu tadi itu, yang dipalsukan itu tadi. Jadi di samping itu juga kemampuan masyarakat dalam mencegah dirinya di dalam terjerumus dalam tindak pidana perdagangan orang. Dalam situasi saat ini, dalam situasi pandemi, memang orang membutuhkan uang, membutuhkan pekerjaan. Kondisi-kondisi ini tidak bisa dinafikan oleh penegak hukum, oleh pemerintah dalam upaya-upaya pencegahan. Karena itu, ya bantuan langsung kepada masyarakat itu menjadi penting dalam konteks kondisi saat ini dan bisa diterima oleh kelompok-kelompok yang rentan. Nah, saya kembali lagi ke 4 faktor yang dikemukakan oleh Sujono Sukamto tadi itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang penegakan hukum ya, maka kita tidak bisa juga lepas dari 4 subsistem penegakan hukum di Indonesia. Apa saja itu? Pertama adalah penyidikan, itu tentu dilakukan oleh dalam konteks tindak pidana perdagangan orang adalah Polri. Kemudian yang kedua adalah penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dan yang ketiga adalah pengadilan, dan yang keempat adalah lembaga pemasyarakatan. Jadi ada 4 subsistem dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Nah, kalau kita lihat ya dari satu survei kecil yang saya lakukan baru-baru ini, ada kecenderungan begini ya. Jadi survei saya ini menemukan ada 23 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh penyidik. 23 kasus dugaan tindak pidana, walaupun di dalam penyidikannya, penyidik juga menemukan ada dugaan tindak pidana lain, kekerasan, ya, kemudian juga eksploitasi tenaga kerja. Nah, 23 kasus. Nah, ketika dibawa ke jaksa menyatakan dari 23 ini yang layak jadi diajukan dalam konteks tindak pidana perdagangan orang tinggal 17. Yang lainnya, ini susah ini membuktikannya. Atau ini bukan tindak pidana perdagangan orang seperti dugaan yang dilakukan oleh penyidik, tinggal 17. Jadi 23 tinggal 17. Ketika dituntut ya, jadi dalam dakwaannya ada tindak pidana perdagangan orang, mungkin juga ada tindak pidana yang lain, penjualan anak kah, eksploitasi anak kah, pencabulan kah, tenaga kerja kah. Nah, ketika dituntut dari yang 17 tadi itu tinggal 7 yang dituntut dengan tindak pidana perdagangan orang, turun ya. Jadi dari 23 tinggal 17, tinggal 7. Lalu ketika diponis oleh pengadilan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ini adalah tindak pidana perdagangan orang, itu tinggal 3 kasus. Ini menunjukkan bahwa memang kemampuan dalam proses penegakan hukum itu memang tidak maksimal untuk membuktikan sebuah dugaan tindak pidana perdagangan orang yang akhirnya diputus sebagai tindak pidana perdagangan orang itu tidak sama dengan proses penyidikannya. Memang dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hukum acara pidana tidak mesti ya apa yang disidik itu akan terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam putusan. Tetapi ada beberapa kasus dari yang saya paparkan tadi itu memang kegagalan dari penyidik dalam menemukan alat buktinya sebagai tindak pidana perdagangan orang, sehingga jaksa juga nggak berani mendakwa dia dengan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ini kendala-kendala teknis, kendala-kendala penyidikan yang menunjukkan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang itu masih perlu ditingkatkan. Lalu berikutnya dalam proses penegakan hukum, kita juga perlu yang namanya victim support. Ya, victim support itu kan dalam konteks tindak pidana perdagangan orang dalam hukum acaranya adalah sebagai saksi korban.
Nah, kita punya lembaga pelindungan saksi dan korban, tetapi dalam kerangka sistem peradilan pidana ini letaknya tidak masuk dalam subsistem itu, dia di luar. Jadi nggak mampu juga sebetulnya LPSK ini menjadi bagian yang memberikan dukungan pada korban. Karena itu menurut saya ya lebih jelas lah positioning dari lembaga pelindungan saksi korban ini. Apakah dia tetap di luar seperti sekarang ini atau mau dimasukkan, sehingga ketika dalam proses penyidikan mereka udah libatkan ini LPSK. Ketika dalam proses penuntutan udah dilibatkan. Bukan hanya dimention oleh undang-undang, tapi ada semacam kewajiban dari penyidik bahwa ketika ada kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang butuh dukungan korban. Dalam rangka apa? Ya, memastikan korban bisa memberikan keterangan di pengadilan ketika hakim memintanya. Jadi walaupun ada BAP dalam proses peradilan pidana, kadang-kadang hakim mana tuh saksi korban. Nah, itu. Jadi jaksa juga nggak berani jika saksi korban tidak bisa hadir di pengadilan, maka dia tidak berani menaikkan berkas itu sebagai tindak pidana perdagangan orang. Khawatir hakimnya nanya. Walaupun di dalam sistem tindak pidana perdagangan orang boleh diberikan dengan video call, video conference. Tapi ya dalam memutus perkara pidana apapun itu, termasuk tindak pidana perdagangan orang, hakim juga patuh pada KUHP. Keyakinan, alat bukti yang didukung oleh keyakinan. Kadang-kadang keyakinan itu baru terbentuk ketika dia bertanya, berkomunikasi dengan saksi korban. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan bahwa kan udah diambil di dalam BAP, untuk apa lagi hakim harus meminta mengambil keterangan. Tidak, ini dalam rangka memutus keyakinan hakim untuk memutus tindak pidana perdagangan orang bahwa pelaku bersalah secara sah dan meyakinkan. Ya, saya pikir ini rekan-rekan hukum pidana atau sahabat-sahabat hukum pidana, semoga materi ini menjadi pembuka untuk materi-materi selanjutnya, karena kita akan mulai rutin memproduksi. Saya akan memproduksi tentang ulas-ulas kasus, termasuk juga analisis buku ya. Jadi nanti ada edisi atau ada playlist khusus. Jadi sobat-sobat tetap ada channel ini karena ada playlist khusus nanti yang akan saya tayangkan, yaitu tentang ulas atau review buku-buku hukum pidana. Dan di dalam review buku hukum pidana saya juga ada giveaway ya, ada MOOC yang saya akan bagikan kepada teman-teman atau pada sahabat, dan juga ada t-shirt. Jadi bagi sahabat, bagi rekan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di dalam review buku hukum pidana tersebut, maka akan ada spesial gift untuk Anda. Demikian, sampai bertemu kembali dalam ulas kasus berikutnya. Salam hukum pidana.